Bapa, ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang haleluya menjadi pimpinan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sukacita Tuhan ada di dalam setiap hari kami, karena kami menyadari Tuhan hanya ucapan syukur yang dapat kami naikkan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami memulaikan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan ya, pagi hari ini kita mau tinggikan, kita mau muliakan Tuhan. Puji Tuhan, kita angkat pujian bersorak-sorai bagi Tuhan.
ini nanti kita merasa pusing ya, tetapi adalah di sana-sana saja ya yang merasa pusing. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh merasakan pembelaan Tuhan. Amin. Amin ya. Kita yakin dan percaya Tuhan pasti bela kita. Puji Tuhan, kita angkat lagi dengan pujian. saksikan, maju ke depan, kita angkat pujian Juru Selamat Musuhku yang setia.
ada, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi saya undang bangkit berdiri, kita angkat pujian. Meskipun Tuhan tidak menolong kita, biarlah kita tetap mau percaya kepada Tuhan.
kita. Kita mempunyai hati yang senantiasa rindu Tuhan. Kita mempunyai hati yang senantiasa tetap mempercayai Tuhan dalam hidup ini. Karena Tuhan sanggup melakukan apa yang menjadi setiap pergumulan kita. Kita angkat pujian refnya ini kembali. Dan kami mohon Saudara David berdoa kelimpahan di pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau kumpulkan kami di tempat ini dengan sukacita yang melimpah dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Semua berkat semua dari Engkau Tuhan Yesus. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman dari Engkau Tuhan. Kuduskan kami, urapi kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Yang datang ataupun enggak Engkau Tuhan Yesus, Engkau berkati semua ya Bapa. Dan kami akan duduk tenang untuk mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tis. Bersyukur kepada Tuhan siang pagi hari ini kita boleh kembali lagi memuliakan Tuhan, besarkan nama Tuhan walaupun tabrikatnya tak ada ya. Ini tabrikatnya ada di Jember bersama Mbak Justin. Harusnya Tania juga ya. Tania sih, iya. Kalau Mas Tumi di sana sama Catherine, iya. Dekat-dekat sudah ada kita ya. Iya. Puji Tuhan. Dan
saya baru melihat kegiatan-kegiatan yang sempat diposting sama pendetanya, ya, ketemu dengan teman-teman para pengerja, mantan alumni pengerja GBC, dan beberapa kali saya juga ditelepon. Begitu sukacita mereka, luar biasa. Dan demikian acara yang lebih meriahnya yang sudah direncanakan nanti malam. Ibadahnya 2 kali, saudara. Memang setiap kali ibadah 2 kali, pagi sama sore. Kalau minggu di GBDI Jember sana, ya nggak tahu Mas Dwi sama Mbak Isti kebaktian pagi atau sore. Kayaknya sore. Dari sini juga, tapi bukan dari gereja sini, dari gereja GUP kalau nggak salah. Itu juga ada yang dulu jadi pimpinan, terima kasih Pak, jadi pimpinan rumah sakit sini, Pucuk Panggung, dipindah, diangkat menjadi pimpinan rumah sakit di pabrik gula daerah Jember sana. Bukan pabrik gula kayaknya, ya namanya Pak Anto, ya. Dan kebetulan Pak Anto ini di mana? Di Jember juga beribadah di GBDI Eklesia Jember, dan kemungkinan besar nanti bisa bertemu dengan anak-anak Tuhan yang dikenal, ya, semua kemurahan Tuhan, ya, pujikan nama Tuhan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Langsung saja kita mau lihat kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal 121. Tuhan penjaga Israel. Kita baca, saya ayat 1, Bapak Saudara suara 2, ayat 2 dan seterusnya. Nyanyian siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Dia akan menjaga berlaku dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bantu doa saudara, saya sudah beberapa hari, bahkan sudah mencapai minggu, tidak selesai waktu sudah diobati. Tuhan tolong, ya. Tuhan penjaga Israel. Saya beri tema saat pagi hari ini, Tuhan Yesus penjaga rumah tanggaku. Amin. Tuhan Yesus penjagaku. Sebuah nyanyian siara yang kita baca pada saat ini dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Sebuah ungkapan dari setiap umat manusia. Selalu manusia adalah makhluk sosial yang selalu tidak bisa hidup sendirian. Kalau binatang, Bapak Saudara, binatang merasa dia paling kuat. Dia tidak perlu teman. Tetapi kalau binatang itu merasa lemah,
binatang itu akan, apalagi kalau itu berada di sebuah padang yang luas, di tempat yang rimba, mereka akan berkelompok atau berkerumun, bergerombol. Ya, kita bisa bedakan mana binatang yang kuat, yang mandiri, dan mana binatang yang harus bergerombol. Kenapa bergerombol? Setidaknya dengan bergerombol itu kekuatannya bertambah. Kalau merasa kuat, dia akan seorang diri saja. Dia akan duduk di sebuah tempat, dia tidak peduli akan yang lain. Asal begitu ada di depan santapan, entah itu binatang yang bisa dimakan. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di YouTube itu ada Discovery itu atau apa, film-film tentang binatang-binatang itu, kita bisa pelajari itu semua. Betapa binatang-binatang yang lemah itu lebih banyak bergerombol. Termasuk gajah yang sebesar itu termasuk lemah, saudara. Kalau dia sendirian, ya bisa jadi jadi santapan raja hutan atau singa. Singa kan kecil, sedangkan gajah itu kan besar. Ya, singa sebesar apapun, jerapah pun yang besar itu juga akan dipatahkan, dimatikan, sampai seperti itu. Nah, manusia tidak seperti hewan. Kalau dia introvert, ya maunya seorang diri. Tapi kalau dia memang punya sifat sosial yang tinggi, dia tidak akan bisa sendiri. Dia akan selalu berusaha mencari teman, baik teman itu kuat ataupun lemah. Tetapi pada dasarnya manusia mencari teman itu ya minimal untuk perlindungan. Orang satu mungkin punya ketakutan setengah, dua orang akan lebih membuat orang itu pede karena merasa kalau aku lemah, satunya yang akan menolong aku. Dan semakin banyak teman, akan semakin banyak pertolongan. Tetapi manusia semakin hari semakin mencari, apakah hanya teman-teman, apakah hanya orang-orang yang sederajat dengan aku saja yang bisa menolong aku. Apalagi kita tahu kita semua umat manusia dengan sifat-sifat yang sangat berbeda. Ada yang dianggap, wah ini pahlawan, ternyata malah menghancurkan kita. Itulah sebabnya sebuah pertanyaan dari seorang peziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Apakah dia sudah tidak percaya sama sesama manusia? Ya, antara lain itu, saudara. Dia merasa, kalau aku hanya mengandalkan orang-orang di sekitarku, bukankah mereka sama dengan aku? Kekuatannya sama. Mungkin dia lebih hebat karena dia olahraganya kuat. Mungkin dia lebih hebat karena dia punya kepandaian yang lebih. Tetapi pada hakikatnya nanti saat berada di sebuah kesulitan,
sama aja. Artinya manusia bagaimanapun juga inginkan sesuatu yang punya powerful, yang dapat melindungi manusia itu. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Bayangkan beberapa waktu yang lalu, di bulan ini juga, tanggal berapa ya, di Amerika, Los Angeles, sesama manusia tidak bisa menolong lagi dengan adanya kebakaran yang sungguh sangat luar biasa hebat. Yang sangat saya sesalkan di perdebatan agama, ya, sudah dihubungkan dengan agama-agama. Wah, di sana itu karena penindas Gaza, akhirnya kena azab. Padahal di situ juga ada masjid, ada gereja. Tapi lebih banyak di sana adalah orang-orang ateis, orang yang merasa tidak perlu lagi Tuhan. Beberapa hari, kurang lebih 3 hari sebelum adanya malapetaka yang dahsyat, sudah ada hamba Tuhan yang disuruh oleh Tuhan untuk memperingatkan bahwa kota ini akan dibakar. Manusia dengan kekuatannya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya cuma waktu melihat bagaimana kondisi, ada orang Indonesia yang nge-vlog di sana, dan kondisinya dia memang sudah jadi warga negara Amerika kalau nggak salah, tapi pakai bahasa Indonesia dia sampaikan kondisinya, dan dia katakan ini tidak ada hubungannya dengan agama, rata semua, mengerikan. Kebakaran yang sangat dahsyat, yang kalau di Indonesia kebakaran terdahsyat pun cuma mungkin hitungannya miliar, ini triliun sudah sangat-sangat besar. Jadi masalahnya penduduk di kota itu, ya itu selebritis stok, saudara, selebritis, orang-orang kaya, orang-orang hebat itu ada di sana. Tentunya kalau namanya orang-orang yang hebat-hebat di sana, berarti kalau begitu kena api, ya, dan semua terbakar, ya, bangkar pun juga terbakar, sehingga walaupun kelihatannya sudah selesai, masih belum boleh ke sana. Mengerikan, sangat-sangat kaya di sana, dan semuanya terbakar, tidak tersisa lagi. Ya, seharusnya mereka harus berseru, dari manakah datangnya pertolongan itu? Ya, saya berharap dengan kejadian yang ada, tidak nyukur nih saudara, tapi dengan kejadian yang ada membuat mereka harusnya tersadar betapa kita perlu pertolongan dari Tuhan. Kita perlu pertolongan dari yang maha kuat. Pemazmur ini berkata, Tuhan penjaga Israel. Israel, sebuah negara yang benar-benar mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang kokoh, yang maha kuat, yang maha hebat. Dan kita lihat di dalam di dalam ayat-ayat ini saja kita bisa melihat bagaimana siapa penolong bangsa Israel itu. Dan kita terjemahkan pada saat pagi hari ini sebagai siapa penolong kita. Pertolonganku ialah dari Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi. Jelas sekali penolong kita adalah Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang tidak mengaku-ngaku Allah, Dialah yang Allah yang bekerja. Dan Dia yang pencipta langit dan bumi itu, ayat yang ketiga mengatakan bahwa Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Saya lebih senang dengan beberapa kali saya sampaikan firman Tuhan tentang siapa Allah kita itu. Allah kita adalah Allah yang bekerja. Bukan Allah yang mengaku-ngaku Allah. Ada kegiatan ini, oh itu aku. Bukan seperti itu. Tetapi Dia yang benar-benar bekerja. Dia katakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Artinya Dia menopang kita. Dia bekerja untuk menyelamatkan kita. Penjagamu tidak akan terlelap. Bahasa ini merupakan bahasa yang juga akhirnya diambil oleh sebuah kalimat ini, kalimat yang diambil oleh khususnya orang-orang suku Jawa, saudara. Dengan kata-kata Gusti Ora Sari. Tidak tahu itu dari mana itu. Entah itu dari bahasa Sanskerta atau tapi itu merupakan sebuah ungkapan yang ternyata kalimat Gusti Ora Sari itu berasal dari Alkitab. Amin. Jadi amin ya saudara. Apakah Alkitab jiplak orang Jawa? Kebalik saudara ya. Kebalik. Atau kebetulan sama, kalau kebetulan sama mungkin. Kalau jiplak lebih mungkin lagi saudara. Artinya pemazmur berkata bahwa penjagamu tidak akan terlelap. Betapa bahagianya seorang manusia, seorang kita sebagai manusia merasakan dijaga oleh Dia yang tidak pernah tidur. Orang kaya di Indonesia, entah Surabaya, Jakarta, pokoknya orang-orang kaya, apalagi yang percaya dengan ya intinya pokoknya mereka semacam entah husmi atau apa, enggak tahu. Gini, mereka percaya bahwa jangan sampai rumah kita itu ada satupun yang tertidur. Tapi namanya manusia kan tidak mungkin ya, pasti ada yang tertidur 24 jam. Nah, supaya di dalam rumah itu ada yang tidak tertidur, maka biasanya mereka mencari akuarium dan diisi dengan ikan yang sepanjang hari tidak bisa tidur. Kenapa ikan tidak bisa tidur? Kita kalau tidur disiram air kan bangunnya. Nah, ini bukan cuma disiram, ini mandi air terus ya. Jadi tidak tidur saudara ya. Saudara pernah lihat ikan tidur? Bisa tidur kalau digoreng saudara ya. Iya. Ya katanya sebab kalau semuanya dalam rumah itu semua tertidur, itu bisa saja santet masuk ya,
Kita tidak percaya itu, saudara. Amin. Dan sebagai anak-anak Tuhan, begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, santet apalagi, pokoknya hal-hal yang semacam itu, Alkitab berkata setan orang doyan, demit orang demit, saudara ya. Kita tidak akan. Jadi kalau sampai ada anak-anak Tuhan kesantet dapat dipertanyakan, kayak ada yang tidak beres gitu. Kalau ada anak-anak Tuhan kena serangan dari pihak begini-begini, waduh, harus dipertanyakan keyakinannya, kepercayaannya, imannya. Sebab kalau toh mungkin ya pengertiannya orang Tionghoa itu benar gitu ya. Bukankah kita punya bukan ikan yang tidak tidur, saudara, tetapi penjaga kita yang tidak tidur, dan itulah Tuhan kita. Bangsa Israel yang sekarang ya merasa nyaman, merasa aman karena punya dom. Apa namanya? Dom ya. Yang menjaga, sehingga kalau ada serangan musuh itu dari jarak jauh sudah ditangkal. Ya pokoknya apa ini saya lupa namanya, bukan dom ya. Dom juga ya. Merasa aman, tapi itu pun ternyata tidak aman. Bisa kebaca dan akhirnya sempat kena serangan. Tapi setidaknya sempat merasa aman karena punya kekuatan, punya sistem yang dapat melindungi bangsa itu. Amerika dulu juga merasa, punya gedung pencakar langit 2 yang hebat. Ternyata begitu ditabrak pesawat, 2 gedung itu hancur, luluh lantak. Hampir semua negara punya kekuatan. Indonesia juga punya kekuatan, saudara. Angkatan lautnya itu dengan pasukan berani matinya itu hantu laut. Wah, itu ngeri sekali, saudara. Itu kekuatannya itu satu orang sama dengan kekuatan 4 marinir, saudara. Jadi Indonesia sangat disegani sekali. Denjaka kalau nggak salah itu ya. Wow. Hampir semua negara punya penjaga yang membuat negara itu merasa bisa aman kalau tidur, bisa aman kalau saat bekerja, kemanapun saja berada. Orang kaya supaya bisa tidur enak harus ada satpam. Kalau tidak kuat bayar satpam, beli herder. Kalau tidak kuat beli herder, paling tidak pintu rumahnya ditulisi awas ada anjing galak. Walaupun tidak ada gitu ya, paling tidak perampok atau ada anjing, aku takut nggak jadi, saudara ya. Ada berusaha untuk ada entah orang atau apapun yang bisa menolong dia. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan kita, sang penolong kita, anak-anak Tuhan, yang adalah Tuhan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Artinya tidak boleh kita meredep, tidak boleh kita goyah, harus tetap tegak. Penjagamu tidak akan terlelap. Wow. Penjaga kita, penjaga yang siaga,
24 jam terus menjaga kita. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Ada banyak contoh dalam Alkitab bagaimana Allah menolong bangsa Israel. Dalam perjalanan keluar dari Mesir, mereka harus selama 40 tahun di padang belantara, berjalan kaki 40 tahun, saudara. Alkitab berkata kasutnya atau sepatunya tidak rusak. Sepatunya Koko berapa lama? Dikit-dikit beli, walaupun dari plastik. Sepatu yang selalu dipakai untuk perjalanan. Sekuat apapun, sehebat, sebagus apapun sepatu itu satu saat akan rusak. Alkitab berkata kasutnya tidak rusak. Itu bagian pertolongan Tuhan. Bayangkan kalau sampai kasut itu atau sepatu itu rusak di padang belantara. Sedangkan mereka dalam perjalanan, apa yang terjadi, saudara? Itu menimbulkan kesulitan yang berikutnya. Ada sepatu rusak tak lepas jalan kaki di siang hari. Apa yang terjadi? Saya pernah di pantai di Blitar, masih kecil, saudara, masih SD atau SMP kalau nggak salah. Itu waktu ada acara gereja di Riantangan sana, pantainya luas gitu ya. Padahal masih jam 9 pagi, saudara. Ternyata karena lumayan terik mataharinya, saya copot sandal saya. Sedangkan itu pasirnya itu lumayan jauh. Ada kalau 50 meter ada. Awalnya saya rasa hangat sampai tengah kepanasan, saudara. Saya teriak-teriak, tapi tidak ada yang berani, tidak bisa nolong, saudara. Sama-sama kepanasan juga. Ada beberapa jemaat yang lepaskan sepatunya juga kepanasan. Itu masih jam 9, jam 10. Kepanasan, teriak-teriak saya. Yang akhirnya dari jalan lari, harus berusaha lari supaya cepat langsung dekat ke pantai yang berair. Bayangkan kalau itu di tempat padang belantara yang lebih lagi tidak ada air, saudara. Dengan tanpa alas kaki atau alas kakinya sedikit-sedikit rusak. Ya sepertinya itu pertolongan yang sangat sederhana, tetapi itu sesuatu yang vital bagi bangsa Israel, bagi perjalanan bangsa saat itu, untuk berjalan dengan kasut yang tidak rusak sepanjang 40 tahun lamanya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Dan itu benar. Alkitab juga berkata di dalam Keluaran, bagaimana mereka dalam naungan Tuhan
Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan juga yang menciptakan awan dan pagar berapi saat itu. Sehingga di tengah-tengah mereka harusnya kepanasan, ada tiang awan yang menaungi mereka. Sehingga perjalanan mereka aman, ada dalam perlindungan Tuhan. Di siang hari mereka mendapatkan awan, sehingga matahari tidak membuat panas bagi mereka. Dan di malam hari tiang awan itu berubah menjadi tiang api yang berada di depan, sehingga bangsa Israel berjalan dengan tidak kegelapan. Itu fakta sejarah yang tertulis di dalam Alkitab, yang membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup, dan itu dikerjakan dari hari ke hari. Dia mengerjakan terus, Dia terus bekerja untuk menolong umatnya. Dia memperhatikan pergumulan anak-anaknya. Dia tidak membiarkan kehidupan kita, anak-anaknya, dalam kondisi terseok-seok. Dia tidak membiarkan kaki kita goyah, saudara. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dan kita juga aman. Ia akan menjaga nyawamu. Ini perlindungan yang Tuhan janjikan, perlindungan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Menunjukkan Dia Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Allah yang bergerak, Allah yang mengerjakan tugasnya untuk menolong umatnya, termasuk saudara dan saya pagi hari ini. Masihkah kita meragukan pertolongan Tuhan? Ujian tadi sebelum masuk firman, dia katakan, berkali-kali kau menang, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Saat kita sakit, Engkau ada. Entah sakit karena memang sakit badan kita, atau kita disakiti. Pokoknya rasa sakit yang kita alami, Engkau ada. Dan pujian katakan, Yesus setia. Dia bekerja untuk menolong kita. Dia bekerja memperhatikan setiap apa yang kita alami. Dia memperhatikan apa sih yang saat ini anak-anakku kerjakan. Dia bekerja untuk menolong saudara dan saya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Keluar masuk kita dalam rumah kita. Saat kita masuk kita aman. Saat kita keluar mungkin untuk bekerja, kita keluar untuk melaksanakan aktivitas lain di luar rumah kita. Dalam keluar masukmu ada
penjagaan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Dalam rumah tangga kita, hubungan orang tua dengan anak dan sebaliknya, ada pertolongan Tuhan. Ada campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dalam pekerjaan kita mungkin. Yang sekolah dalam studi. Penolong kita. Dia juga menolong dalam urusan-urusan yang kita perlukan. Dia tahu kebutuhan keperluan kita. Dia mengetahui apa yang saat-saat ini menjadi pergumulan-pergumulan kita. Dia penjaga keluargaku. Katakanlah amin. Dia penjaga dalam segala pekerjaanku. Dia menjaga keluar masuk kita. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kita saat pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan kita, menjadikan hidup kita hidup yang berkenan, hidup yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Jadikan dalam rumah tangga kita Yesus sebagai penjaga kita. Ingat, penjaga kita adalah Dia yang maha kuat. Dia yang maha luar biasa. Pastikan bahwa dalam setiap hidup kita, perjalanan hidup kita, ada penolong yang maha kuat, yang senantiasa menjaga kita semua. Tuhan memberkati. Kami undang musik sini. Bisa ditampilkan lagunya.
dalam perlindungan daripada Tuhan Yesus. Dia yang Maha Kuat, Dia yang bekerja, Dia yang menolong, Dia yang melakukan perkara-perkara besar. Dia akan melakukan itu dalam keluarga kita, di dalam setiap pekerjaan kita, dalam pergumulan kita. Apa yang saat ini menjadi kebutuhan keperluan kita, kita bisa berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ini keluargaku, berkati dan jagaiku. Engkaulah penolong kami satu-satunya. Kami hanya mengandalkan Engkau, Engkau dan Engkau saja yang kami andalkan untuk dapat membuat kehidupanku dan rumah tanggaku menjadi lebih baik untuk kemuliaan, kebesaran nama daripada Tuhan. Ini keluarga Tuhan. Katakan jagaiku dan seisi rumahku.
berlimpah dalam kehidupan kami. Inilah keluarga kami Tuhan. Inilah kehidupan kami Yesusku. Engkaulah penjaga kami satu-satunya dalam kehidupan kami. Hidup kami hanya bersandar di hadapan-Mu Tuhan. Hidup kami hanya bergantung kepada-Mu Yesusku. Kami tidak mampu untuk berjalan sendiri Tuhan. Tanpa Engkau dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu memegang tangan kanan kami untuk menjalani kehidupan ini ya Bapa. Engkau yang selalu setia kepada kami Yesusku. Mungkin seringkali kami menyakiti Engkau Tuhan. Mungkin seringkali kami meninggalkan tempat-tempat ibadah. Mungkin seringkali kami lupa untuk berdoa. Tetapi Engkau tetap setia kepada kami Yesusku. Engkau setia kepada keluarga kami Tuhan. Engkau yang selalu menjagai kami ya Bapa. Kemanapun dimanapun kami berada. Yesus, terima kasih buat kasih setiamu Bapa. Anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu balas Tuhan semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami boleh menikmati kasih-Mu sepanjang hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih buat penjagaan-Mu, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Buat suami, buat istri, buat anak-anak kami, bahkan saudara-saudara kami yang lain ya Bapa. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan. Mungkin secara manusia Tuhan, kami tidak mampu mengungkapkan isi hati kami, tapi kami melihat hati setiap pribadi kami Tuhan. Engkau mengurapi setiap hati pribadi kami ya Bapa. Engkau menguduskan setiap hati kami Yesusku. Pegang kami selalu Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami, karena kami butuh Kau dalam kehidupan ini ya Bapa. Terima kasih Yesus buat firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami bahwa begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Apapun keadaan kami, Kau yang tidak pernah tinggalkan kami ya Bapa. Terima kasih juga buat hamba-Mu yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kau berkati Tuhan, berkati keluarganya ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu berkati, memegangnya selalu ya Bapa dalam kehidupan ini Yesusku. Kau juga berkati kami semua yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini ya Bapa. Biarlah firman Tuhan tertanam dalam kehidupan kami, tidak terbuang dengan sia-sia, sehingga kami boleh pulang bawa berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami akan menabur pekerjaan Tuhan tempat ini. Kau berkati setiap tangan yang terulur ya Bapa. Kau berkati kami semua, dan semua kami persembahkannya di dalam nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan membuka korban persembahan buat pekerjaan Tuhan. Kita angkat pujian. Ada satu sobatku yang setia. Satu-satu yang setia.
Puji kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran dari Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus sumber segala berkat memberkati dengan limpah. Pengumuman pekerjaan Tuhan sepanjang minggu. Hari Kamis pujian lupa ini firman Tuhan Ibu Niken. Hari Jumat ada mesbah keluarga. Minggu ibadah seperti biasa jam 7. Tadi agak telat saudara. Ya, memang apa namanya jam 7 memang terlalu pagi. Ya, ini sedikit kesaksian luar biasa. Jadi saya pas mandi, pas sapunan sini sakit, rokai angin, ada Tuhan. Apa sudah waktunya? Selalu gitu saudara. Pas mandi lagi itu berusaha menyelesaikan sampai akhirnya ya Tuhan tolong semua bisa dilalui dengan pertolongan Tuhan. Kayak angin, ya, terus ya sampai pakai baju pun juga masih rasakan sakit. Ada kalau 15-an menit saudara. Tapi Tuhan tolong sehingga semua berjalan dengan baik dan pelayanan boleh selesai dengan pertolongan Tuhan. Amin saudara. Saya yakin dan percaya anak-anak Tuhan juga alami mujizat Tuhan. Amin. Pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan ada atas kita semua. Hari Minggu pelayanan BL, Fanya, Singer, sama teman kita ini ditulis Bu Justin sama Bu Cindy. Bu Cindy sudah ada di sini, sama Mbak Tuti ya, sama Bu Tuti. LCD Saudara Yesua, Kolektan Bu Yuli, dan Asyir atau penerima tamu keluarga Nababan. Tuhan berkati. Itu pengumuman. Ada tambahan? Tidak ada. Tuhan berkati kita semua. Tuhan, kami semua boleh berdiri. Kita akan selesaikan ibadah kita dalam doa. Selamat
bersyukur Bapa, pagi hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah umum dan kami boleh merasakan bagaimana campur tangan Tuhan yang maha kuat itu memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kemenangan kepada kami, menolong kami, melakukan yang terbaik untuk kami semua. Dan kami boleh merasakan kasih sayang Tuhan lebih dari semuanya. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih. Pujian kami sudah naik di hadapan hadirat-Mu. Firman-Mu sudah memberkati kami. Dan saatnya tiba saat kami pulang, berkat Allah dilimpahkan dalam kehidupan kami semua. Yang datang pada saat pagi hari ini diberkati dengan segala kebaikan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu melimpah atas kami. Mari saudaraku yang kasih dalam kasih Tuhan, terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah berkat ini kita bawa pulang. Kita bawa, oh haleluya, menjadi sukacita kita dimanapun kita berada. Hidup dalam kemenangan yang daripada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Kami akhiri ibadah kami dan kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya.